Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian di Majelis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita. Yang mana pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah di dalam Al-Quran. Ukhuwah Islamiyah adalah upaya menumbuh kembangkan persaudaraan dengan melandaskan kepada kesamaan akidah atau agama. Karena itu bentuk persaudaraan ini tidak dibatasi oleh kebangsaan, tidak dibatasi oleh suku dan budaya, dan tidak dibatasi dengan ras. Seluruh umat Islam di seluruh dunia adalah saudara. Hubungan dalam ukhuwah Islamiyah menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan puncak dari ukhuwah Islamiyah adalah tumbuhnya persaudaraan hakiki yang stabil dan sepanjang masa. Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang, melahirkan cinta dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang, di mana keterpautan jiwa itu diterapkan oleh ikatan akidah, Islam, iman, dan takwa. Jamaah rahimakumullah, persaudaraan yang terus ini akan lahir rasa kasih sayang yang mendalam. Setiap jiwa muslim dan mendatangkan dampak positif setiap dan seperti bisa saling tolong-menolong. Sebaliknya dengan ukhuwah juga akan terhindar dari hal-hal yang merugikan. Dengan menjauhi setiap hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain. Baik yang berkaitan dengan jiwa, yang berkaitan dengan harta, kehormatan, atau hal-hal yang merusak harkat dan martabat. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Bapak Ibu para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari ayat ini, tentu ayat ini sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya innamal mu'minun ikhwah. Semua mukmin tanpa terkecuali, semua mukmin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berdamaikanlah. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Wattaqullah. Ayat ini juga menjelaskan untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata innama menunjukkan pembatasan bahwa ukhuwah hanya terwujud dalam keadaan iman, takwa, bukan semata-mata ya melalui nasab, suku, dan budaya. Akan tetapi iman itu semua orang yang ukhuwah Islamiyah itu kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan fa'aslihu adalah menunjukkan kata pembatasan. Artinya bahwa ukhuwah fa'aslihu adalah perintah bersifat wajib. Artinya jika ada orang atau kelompok muslim yang bertikai, maka kaum muslimin yang lain itu wajib untuk mendamaikannya. Ya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita semua umat muslim, semua orang yang bertakwa, itu semuanya adalah bersaudara. Dan apabila kita sedang melihat, ya, menyaksikan saudara kita yang sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala itu sedang tidak baik-baik saja, sedang bertikai atau sedang bermusuhan, maka wajib itu untuk kita sesama orang muslim untuk mendamaikannya, untuk menengahinya, untuk memberikan solusinya supaya orang-orang yang bertikai yang itu adalah sama-sama bersaudara itu tidak lagi bertikai, atau kita wajib untuk memberikan solusinya kepada saudara-saudara kita yang bertikai. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh berdiam diri ketika kita melihat saudara-saudara kita yang bertikai. Apalagi itu adalah saudara-saudara kita yang seiman. Ya, maka diwajibkan untuk kita untuk mengingatkan, diwajibkan untuk kita untuk tidak berdiam diri, atau diwajibkan untuk kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang bertikai. Lalu yang selanjutnya adalah persaudaraan ini mengikat dalam semua keadaan. Ya. Jadi persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini mengikat dalam semua keadaan. Apabila saat damai, ya, maka diwajibkan untuk kita saling menguatkan. Pun dengan sebaliknya, apabila saat berselisih, maka harus dengan segera didamaikan. Bapak Ibu para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul dari ayat ini, sebab diturunkannya ayat ini adalah berkaitan dengan perselisihan antara dua kelompok. Ya. Pada saat itu kelompok dari kaum Ansor, Bani Aus dan Bani Hazraj, yang hampir saja menimbulkan peperangan. Ya. Jadi sama-sama di kaum Ansor itu adalah sama-sama orang yang bertakwa, ya, orang yang setia kepada Rasulullah SAW.
Pada saat itu ada pertikaian antara kelompok Bani Aus dan Bani Khazraj yang sama-sama adalah kaum Ansor, ya. Dan perselisihan itu yang hampir saja menimbulkan peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai perintah agar kaum muslimin bisa saling mendamaikan kepada mereka kaum Ansor yang saat itu sedang dalam perselisihan. Tafsir dari Ibnu Katsir dalam ayat ini adalah Allah menegaskan bahwa ikatan iman menjadikan mereka bersaudara dan persaudaraan ini memiliki konsekuensi tentunya. Konsekuensinya adalah tidak boleh ada permusuhan, ya. Tidak boleh ada rasa iri, tidak boleh ada dengki atau saling menzalimi antara satu sama lain. Ya. Jadi konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah ini untuk kita tidak boleh saling bermusuhan, saling iri. Ya, apabila kita melakukan salah satu dari itu, maka perpecahanlah yang akan terjadi, perselisihanlah yang akan terjadi, tidak akan tercapai ukhuwah Islamiyah antara orang-orang Muslim yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah mendamaikan menunjukkan pentingnya islah, ya, islah atau perdamaian ketika dalam konflik, islah perdamaian ketika ada perselisihan. Dan ayat ini juga berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhzaluhu wa la yah. Yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi, tidak menelantarkannya, dan juga tidak menghina. Bapak Ibu para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari hadis ini adalah al-muslimu akhul muslim, menunjukkan adanya ikatan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan ini lebih kuat daripada persaudaraan nasab karena ikatan ini dilandasi oleh iman. Lalu untuk tercapainya ukhuwah Islamiyah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memerintahkan kepada kita melalui hadis tersebut untuk la yazlimuhu. La yazlimu adalah larangan menzalimi sesama. Ya. Larangan menzalimi sesama baik dengan mengambil haknya, menyakiti hatinya, ataupun menyakiti yang berbentuk fisiknya, maupun menyingkirkan hak-hak yang seharusnya ia dapat. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini sudah mewanti-wanti kepada kita, ya, untuk kita selalu mengingat menegakkan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Salah satunya untuk mencapai ukhuwah Islamiyah itu kita dilarang untuk saling menzalimi, ya, dilarang untuk mengambil hak orang lain, ya, maupun menyingkirkan hak-hak yang seharusnya itu ia dapat. Lalu yang selanjutnya adalah wala yakhzaluhu. Artinya larangan menelantarkan saudaranya ketika ia membutuhkan pertolongan. Seorang muslim wajib menolong saudaranya dalam kebaikan, baik dengan tenaga, doa, ataupun kekuatan. Jamaah rahimakumullah, hadis ini jelas-jelas menerangkan kepada kita, ya, untuk kita menegakkan ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana yang kita terangkan di atas tadi, ukhuwah Islamiyah itu tidak dibatasi dengan negara, bangsa, tidak dibatasi dengan nasab, dengan suku dan budaya. Dimanapun dia tinggal, di negara manapun dia tinggal, ya, apabila seiman,
dan takwa kepada kita, mereka adalah saudara kita. Hadis ini tentunya mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang saat ini sungguh sangat membutuhkan pertolongan kita. Pertolongan dalam bentuk apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita. Ayat dan hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina, yang satu agama, satu keyakinan, ya, sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, itu adalah saudara kita yang sangat dekat kepada kita. Ya. Hakikatnya mereka adalah sangat dekat kepada kita. Maka di hadis ini wala yahzaluhu, ya, dilarang, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan kepada kita yang sama-sama bersaudara untuk menelantarkan saudara kita yang ada di Palestina untuk saat ini. Maka ini pengingat untuk kita untuk selalu memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya. Apapun yang bisa kita lakukan. Apabila kita, untuk saat ini, apabila kita bisa melakukan melalui bentuk material, bantuan, ya, ataupun apabila saat ini kita tidak mampu untuk memberikan hal itu, sudah disampaikan untuk kita membantu melalui doa. Setiap harinya, jangan berhenti untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sangat-sangat membutuhkan pertolongan, yang ada di Palestina, yang saat ini sedang dijajah oleh Zionis laknatullah. Maka mari sama-sama kita selalu membantu. Terus kita mendoakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, diberikan kesabaran untuk menghadapi cobaan ini. Dan tentunya selalu kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina akan segera mendapatkan kemerdekaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan ukhuwah Islamiyah, untuk mendapatkan cita-cita ukhuwah Islamiyah ini, mari sama-sama kita bentuk, ya, persaudaraan yang kuat dengan cara tidak saling menzalimi, dengan cara saling tolong-menolong, dengan cara saling mengingatkan. Tentunya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dengan selalu berbuat ihsan, dengan selalu berbuat kebaikan kepada sesama, dengan selalu memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Entah itu ada di sekitar kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau sahabat kita. Mari selalu dan selalu kita kuatkan untuk selalu berbuat baik, berbuat ihsan, untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah. Maka dengan ukhuwah Islamiyah yang kuat ini, mudah-mudahan tentu harapan kita adalah sama-sama kita kelak bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keadaan yang terbaik, ya, dengan keadaan yang paling mulia. Sama-sama kita bergandengan tangan, ya, dengan menguatkan ukhuwah Islamiyah ini, maka dengan kita selalu menegakkan ukhuwah Islamiyah ini, dengan kita selalu berbuat ihsan, itu akan menjadi wasilah kita kelak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari selalu dan selalu kita berdoa, mudah-mudahan kelak kita semua
dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah ukhuwah Islamiyah, melalui wasilah-wasilah ibadah-ibadah yang lain, ihsan tentunya, saling mengingatkan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله Amin. تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم Amin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا Amin. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا تدع لنا في مجلسنا Amin. هذا ذنبا إلا غفرته Amin. ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا Amin. حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها Amin. ويسرتها يا Amin. الله يا رب العالمين ربنا هب Amin. لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. سبحان ربك رب العزة Amin. عما يصفون Amin. وسلام على المرسلين والحمد Amin. لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an La la ilaha ilaha illa illa anta anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.